Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatiatul Rizka dengan NIM 21 12 11 787 dari kelas 1A Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam tantangan revolusi keempat. Pancasila dalam tantangan revolusi keempat. Belakangan ini kita sering mendengar dan melihat berbagai berita mengenai revolusi industri keempat. Bahkan, pemerintah saat ini juga sedang gencar-gencarnya membahas mengenai revolusi industri keempat, yaitu dengan meresmikannya roadmap yang disebut Making Indonesia keempat oleh Bapak Jokowi Widodo. Namun, apakah kita sudah mengerti apa itu revolusi industri keempat dan dampaknya bagi negara kita? Nyatanya, banyak dari kita yang benar-benar memahami arti dari revolusi keempat itu sendiri. Selain itu, penyebab dari banyaknya pengangguran dalam revolusi industri keempat adalah masalah kompetensi SDM di Indonesia yang didukung dengan rendahnya kemampuan berbahasa Inggris tenaga kerja dan lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Padahal, sejak Masyarakat Ekonomi ASEAN diberlakukan pada tanggal 1 Maret 2015, permintaan akan tenaga kerja semakin meningkat, sehingga persaingan kerja juga semakin ketat. Oleh karena itu, setiap individu harus memiliki kompetensi yang baik, terutama kemampuan berbahasa asing agar dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja internasional. Hal ini tak jauh berbeda dengan revolusi industri keempat yang menuntut para pemuda untuk tidak hanya memiliki kemampuan dalam berbahasa asing, namun juga harus memiliki kemampuan dalam berbahasa pemrograman. Revolusi industri yang keempat akan mengancam pekerjaan masyarakat. Mereka yang tidak memiliki keahlian lebih khusus akan menjadi pengangguran. Oleh karena itu, dalam persaingan bebas tenaga kerja di era masyarakat ekonomi ASEAN yang saat ini tengah kita jalani menuntut para pencari kerja untuk membekali diri semaksimal mungkin untuk menguasai teknologi, terutama teknologi digital. Namun, banyak orang lupa ada sisi lain yang lebih penting untuk dimiliki, yaitu karakter dan integritas. Maka Pancasila lah yang dapat menjadi jawaban tentang kekasan sumber daya manusia Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia merupakan hasil pemikiran yang dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat dengan mengandung satu pemikiran bermakna untuk dijadikan dasar, azas, pedoman hidup dan kehidupan bersama dalam negara Indonesia merdeka. Pancasila sebagai sumber etika dalam konsep dan pelaksanaan kerja profesional sumber daya manusia Indonesia harus menjadi ruh utama dalam perumusan kode etik profesi yang meliputi aspek etika, moral, dan hukum. Dengan begitu, SDM Indonesia akan memiliki kekasan sebagai manusia yang adaptif terhadap teknologi dengan keunggulan karakter dan integritas Pancasila. Dengan konsep ini, bargaining position SDM Indonesia akan menguasai pasar dunia. Pengertian revolusi industri keempat. Revolusi industri keempat atau yang sering disebut sebagai Cyber Physical System merupakan revolusi yang menitikberatkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber. Revolusi keempat ini sendiri muncul di abad ke-21 dengan ciri utama adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Revolusi industri keempat atau juga yang bisa dikenal sebagai istilah Cyber Physical System ini sendiri merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi siber dengan teknologi otomatisasi. Dengan adanya revolusi ini sendiri membawa banyaknya perubahan di berbagai sektor, seperti yang pada awalnya banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, sekarang dapat digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Berikut penjelasan tentang lanjut mengenai industri keempat yang sering terjadi di kehidupan masyarakat. Jenis teknologi di dalam revolusi industri keempat. Yang pertama, Internet of Things, atau teknologi yang pertama dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri keempat adalah Internet of Things, yang merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang ada melalui jaringan tanpa diberlakukannya interaksi antar manusia. Yang kedua, Big Data Teknologi. Dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri keempat adalah Big Data. Big Data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar, baik data yang terstruktur maupun tidak terstruktur.
Yang ketiga, augmented reality teknologi. Dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri keempat adalah yang dikenal dengan AR, merupakan sebuah teknologi di mana yang menggabungkan antara benda dunia maya 2 dimensi dengan benda 3 dimensi yang ada ke dalam sebuah lingkungan yang nyata. Kemudian memproyeksikan benda maya yang ada tersebut di dalam dunia nyata. Contoh penerapan industri keempat. Contoh penerapan industri keempat dari penerapan industri keempat di Indonesia sendiri dapat kita lihat pada industri makanan serta minuman, tekstil, otomotif, elektronik, serta kimia. Salah satu contohnya adalah adanya kebijakan SRIKM yang diberikan kepada pelaku usaha agar dapat mempromosikan produk yang ditawarkannya melalui platform digital agar proses pemasarannya bisa lebih masif. Selain itu, dapat 5 contoh industri yang lahir karena adanya perkembangan teknologi digital sebagai berikut. Yang pertama, e-commerce. Contoh pertama adalah e-commerce, yang merupakan transformasi dari industri retail yang tersentuh pengaruh teknologi yang kemudian berubah menjadi hal tersebut. Pada awalnya, merupakan sebuah platform yang digunakan untuk transaksi jual beli antara pengguna yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan pengusaha besar. Yang kedua, agregator adalah yang dimulai dari agregator properti, transportasi, layanan kesehatan, hingga reksadana. Yang ketiga, agensi digital marketing. Contoh ketiga, agensi digital marketing yang bertugas untuk mengeksekusi berbagai strategi pemasaran digital yang dimiliki perusahaan berdasarkan tujuan atau objektif yang ingin dicapai. Yang keempat, pembayaran digital adalah hal ini dapat kita lihat melalui industri pembayaran digital yang saat ini terus-menerus bertumbuh. Hingga saat ini terdapat lebih dari 10 vendor pembayaran digital yang beroperasi di Indonesia dengan fitur dan keunggulannya yang berbeda masing-masing. Yang kelima, kursus online. Contohnya adalah dengan adanya pandemi saat ini yang sudah terjadi sejak awal 2020. Oleh sebab itu, industri di bidang ini semakin tumbuh dengan pesat karena masyarakat yang tidak memiliki pilihan lain untuk menuntut ilmu dan menerima informasi di tengah keadaan saat ini. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan tentang Pancasila dalam Tata Revolusi keempat. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.